Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itulah arti sebuah hadis yang menggambarkan betapa agungnya kedudukan seorang ibu. Hadis ini rupanya menancap kuat di hati Hadratus Syekh Kyai Sa'dullah Nawawi. Beliau adalah adik dari Kyai Khalil Nawawi Sidogiri, sehingga betul-betul diaplikasikan dalam bentuk kehidupan nyata beliau. Terbukti Kyai Sa'dullah menggendong ibunya yang bernama Nyai Asfiyah ketika akan ke kamar mandi dan lainnya. Padahal kala itu usianya Kyai Sa'dullah sudah sekitar 50 tahunan, sudah sepuh usianya beliau. Salah satu akhlak beliau kepada ibunya adalah ketika itu Bu Nyai kebetulan tidak mengetahui kenaikan nominal uang dan kenaikan harga barang. Kalau menyuruh Haddam untuk membelikan sesuatu, Bu Nyai hanya memberi uang 1 Ci atau 2 Ci, yaitu nominal terendah saat itu. Namun Kyai Sa'dullah tidak menegur ibunya. Beliau hanya memanggil si Haddam dan menambah uangnya. Dari saking memuliakan seorang ibu, Kyai Sa'dullah selalu berpesan kepada santri-santri ketika mau pulangan dari pondok pesantren Sidogiri. Santri-santri ketika mau kembali ke pesantren diharapkan mencuci kaki ibunya kemudian diminum. Itulah dawuh Kyai Sa'dullah Nawawi kepada santri-santrinya. Pernah suatu ketika Kyai Sa'dullah ini mengadakan rapat dengan seluruh pengurus dan jajaran guru yang bertempat di gedung madrasah. Sekarang itu daerah K. Di tengah-tengah pidato beliau, Kyai Sa'dullah menangis terseduh karena terbayang akan ibundanya yang sudah meninggal dunia. Dengan lirih beliau berkata, "Kalian jangan berani-berani kepada ibu kalian, karena surga itu ada di telapak kaki ibu." Dikisahkan kala itu Al-Mafurlah Hadratus Syekh Kyai Mudassir Badruddin Pamekasan. Beliau pernah nyantri di pondok pesantren Sidogiri dan pernah menjabat selaku ketua 2 pada masa itu. Radasir atau Kyai Mudassir kala itu meminta izin pulang guna menyelenggarakan haul abahnya yang bernama Kyai Badruddin. Dan beliau mengajak Kyai Bahrullah Aziz dari Jember yang kala itu juga menjabat bendahara umum di Sidogiri. Setelah sowan dan diizini, mereka berdua pun pulang. Setelah itu, ternyata keduanya terlambat ke pondok dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah sampai di pondok, Kyai Mudassir dan Kyai Bahrullah Aziz ini tidak langsung laporan. Padahal sebelumnya Kyai Sa'dullah telah menanyakan keberadaan beliau berdua ini. Tak selang begitu lama, Kyai Mudassir dan Kyai Abdul Aziz ini dipanggil ke dalamnya Kyai Sa'dullah. Setelah sampai, beliau berdua langsung dimarahi oleh Kyai Sa'dullah. Ketika itu, Kyai Sa'dullah sangat marah sampai mukanya merah padam dan menggebrak meja yang ada di depannya. Dawuhnya beliau, "Kenapa kamu terlambat? Kamu kan punya tanggung jawab. Kamu kan wali kelas dan Bahrullah itu kan bendahara. Bagaimana dibawa sampai lama-lama begini?" Ucapnya Kyai Sa'dullah sambil marah. Kyai Mudassir pun mengutarakan halangannya kenapa beliau ini terlambat untuk kembali ke Sidogiri. Akhirnya Kyai Mudassir pun berkata, yakni karena oleh ibundanya Kyai Mudassir masih belum diizinkan untuk kembali ke pesantren karena masih ada suatu hal yang harus diselesaikan di rumah. Sebelum Kyai Mudassir meneruskan ucapannya, Kyai Sa'dullah langsung menangis terseduh-seduh sambil berkata, Sudah saya maafkan. Kalau itu karena ibu kamu terlambat, saya memaafkan. Tidak ada bandingannya orang yang berbakti kepada ibu." Beliau terus menangis sampai lama.
Semua itu membuktikan bahwa Kyai Sa'dullah sangat tinggi pengabdiannya kepada kedua orang tua, terutama kepada sang ibunda. Inilah salah satu bentuk akhlak mulia salah satu masyayikh kita, Kyai Sa'dullah Nawawi. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Kyai Sa'dullah diangkat menjadi kekasih Allah itu barokahnya takdim dan birrul walidain kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani apa yang telah menjadi lelampah beliau-beliau semua, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari para masyayikh Sidogiri.